Semua hal di dunia ini tuh jadi masalah ketika kamu depresi dan kamu nggak bisa melakukan apapun. Kamu nggak berharap pengen mati kalau kamu sedih. Ya kamu mau bunuh diri. Aku udah nggak kuat nih sama dia, aku mau mati aja. Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa ngopi di pagi hari, tapi jangan pakai gula. Kenapa kok jangan pakai gula? Karena kalian harus merasakan pahit yang sesungguhnya. Karena kepahitan dalam hidupmu tuh aku yakin mbok gawe dewe. Kenapa kok bisa? Di sini pasti ada yang suka mendiagnosa diri sendiri atau punya teman yang suka mendiagnosa diri sendiri. Aku kayaknya kena anoreksia. Aku kayaknya nih bipolar. Aku kayaknya schizofren. Aku tuh kayaknya gangguan mood. Aku tuh kayaknya kepribadian ambang. Apa? Anxiety. Musawi anxiety. Banyak orang yang mendiagnosa diri sendiri itu nggak baik, teman-teman. Itu bukan tren, itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Mental illness atau kalian punya gangguan mental itu bukan berarti nilai plus untuk kalian. Tahu kasusku sama May Bella, Pak? Iya. Dia mendiagnosa, ngomong ke orang-orang, aku tuh perawatan psikolog udah dapat obat. Itu tolol. Psikolog nggak pernah ngasih obat. Yang ngasih obat itu psikiater. Ya tolong, kalau punya teman namanya May Bella, dia marketing apalagi di Semarang, tolong sampaikan salam hangatku padanya ke Plak Andase. Dan hangat gitu loh. Kenapa kok aku bahas mental illness? Kenapa aku membahas mendiagnosa diri sendiri? Karena aku mau membahas perbedaan antara kesedihan dan depresi. Dua hal ini berbeda jauh, teman-teman. Buat kalian yang mendiagnosa diri sendiri atau sering ngomong, aku tuh depresi setelah pacaran sama kamu, aku tuh depresi ditinggal kamu, aku tuh gara-gara mbok putusin, aku habis KDRT, aku tuh jadi depresi, aku bla bla bla. Ini bedanya kesedihan dan depresi. Yang pertama, kesedihan itu adalah bentuk emosi. Emosi itu ada happy, kecewa, sedih, nangis, itu adalah bentuk emosi. Jadi kesedihan itu bentuk emosi. Sedangkan depresi itu gangguan, itu penyakit. Kalau kalian lulusan psikologi atau di sini ada yang nonton dosen pasti marahin aku kalau aku bilang itu penyakit. Itu bukan penyakit, itu gangguan. Semua gangguan psikologi, depresi, bipolar, schizofren, semuanya itu adalah gangguan, bukan penyakit. Aku dulu sering banget dimarahin gara-gara kata-kata itu. Jadi kesedihan itu adalah bentuk emosi, dan itu kenapa kamu menjadi manusia. Sedih, senang, nangis, happy, ketawa, teriak-teriak. Itu manusia, itu responmu menghadapi atau merespon suatu kejadian. Entah itu kejadian traumatis, entah itu kejadian biasa aja, tapi itu bentuk respon seorang manusia. Itu emosi. Depresi adalah suatu gangguan. Paham? Selanjutnya, karena kita ngomong kalau kesedihan itu adalah emosi, jadi kesedihan itu tidak bertahan lama. Aku nangis-nangis terus, Mbak, udah seminggu gara-gara patah hati, itu belum lama. Kesedihan nggak bertahan lama. Sebulan itu bukan lama, 2 bulan bukan lama, 5 bulan bukan lama, paham? Sedangkan depresi itu bertahan lama. Kalau kamu ke psikolog pasti ditanya, ini sudah berlangsung berapa lama jangka waktunya. Hampir semua gangguan mental minimal onsetnya atau terjadi ciri-cirinya atau syaratnya itu kebanyakan dari mereka tuh kayak 6 bulan, itu pun minimal, dan itu tuh harus ada 2 atau 3, biasanya kata-katanya 2 atau 3 atau 3 lebih dari syarat-syarat yang udah ditentuin, dan itu terjadi 6 bulan dan harus ada 3-3-nya atau 2 atau 4-4-nya. Kalau nggak ada salah satu di antaranya, nggak bisa dibilang itu gangguan mental. Kalau kamu habis putus dari pacarmu, atau kamu habis kehilangan orang yang kamu sayang, entah meninggal, atau kamu habis kecelakaan, atau kamu habis kejatuhan, depanmu tiba-tiba ambrol atapnya, itu suatu kejadian yang traumatis, mengagetkan, mengejutkan, tiba-tiba. Wajar kalau kamu kaget, kamu takut, kamu mengingat-ingat kejadian itu, akhirnya kamu menangis, itu wajar, itu kamu manusia. Bisa dibedain ya sekarang, nggak berkepanjangan kalau emosi ini atau kesedihan ini. Tapi kalau udah depresi, itu pasti minimal 6 bulan lah, atau bahkan lebih, dan itu syaratnya banyak banget. Dan kamu nggak bisa mendiagnosa dirimu berdasarkan Google. Pergi ke profesional. Selanjutnya, kita naik tingkat nih. Tadi itu adalah emosi, kemudian nggak bertahan lama. Kalau kesedihan, nah ini. Kesedihan tidak berdampak
dengan aktivitasmu sehari-hari. Contoh, aku nangis-nangis loh Mbak di rumah, tapi begitu aku keluar rumah aku bisa happy. Berarti aku depresi kan Mbak? Enggak. Itu namanya kamu menempatkan diri. Itu namanya kamu tidak egois. Kamu tidak memaksa sekitarmu untuk ikut sedih bareng kamu. Kamu tidak memaksa semua orang harus merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi kalau depresi, bahkan kamu keluar kamar aja nggak mampu. Kamu cuma bisa diem di kamar, otakmu ribut, dan depresi mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Mbak, tapi aku kalau sedih tuh sampai nggak bisa belajar. Itu bukan nggak bisa belajar, tapi coba tanya hati kecilmu. Mumpung aku sedih jadi bisa buat alasan nggak belajar. Ya nggak? Tanya sama hatimu, apakah kamu seperti itu? Ketika kamu sedih, kamu masih bisa melakukan hal lain. Contoh, makan, mandi, keluar, kuliah, belajar, sekolah, kerja, melakukan tanggung jawabmu, melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Tapi ketika kamu depresi, kamu melepas semua tanggung jawabmu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, dan rasanya capek, rasanya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya kamu nggak diperlukan di dunia ini, kamu nggak diperlukan siapapun, aku tersingkir, nggak ada yang butuh aku. Bahkan semut menghindari kamu aja itu jadi masalah. Bahkan angin kenapa kok nggak anginnya ke aku, kenapa kok ke sana? Berarti kan aku udah nggak dibutuhin sama semesta ini. Semua hal di dunia ini tuh jadi masalah ketika kamu depresi dan kamu nggak bisa melakukan apapun. Tapi kalau kamu sedih, kamu nggak mempermasalahkan semut yang ngelewatin kamu. Ya emang itu jalannya. Terus, ketika kamu sedih, ketika kamu patah hati, atau ketika kamu dipecat terus kamu sedih, kamu nggak berharap pengen mati kalau kamu sedih. Aku dipecat nih. Bukan terus aku mati aja deh, aku udah nggak dibutuhin sama kantor ini. Enggak, itu kamu sedih itu namanya. Tapi kalau depresi, begitu kamu ditendang, kamu langsung sedih, bukan nggak terima, bukan gimana-gimana, tapi aku udah nggak dibutuhin lagi, udahlah aku emang nggak berguna, aku nggak pantas di dunia ini. Bahkan kamar kosku aja menolak aku, selimutku aja nggak menyelimutin aku, dia tidak memberikanku kehangatan, aku lebih baik mati. Ngambil pisau langsung bler, mati. Itu depresi. Orang yang bunuh diri karena suatu gangguan mental nggak akan bilang-bilang. Orang yang bilang-bilang ketika nyayat-nyayat tangannya itu hanya getting attention. Orang yang nyayat-nyayat tangannya atau berpikiran untuk bunuh diri nggak akan bilang-bilang, ya aku mau bunuh diri, aku udah nggak kuat nih sama dia, aku mau mati aja. Itu dia nggak beneran mau mati, dia hanya getting attention. Nah dia ngerasa nggak ada yang merhatiin dia, makanya dia cari perhatian. Paham? Berkesinambungan sama poin selanjutnya, kalau kalian masih nggak paham, sedih itu masih punya harapan. Contoh, kamu sedih dikeluarin, terus kamu, aku akan bikin dia yang ngeluarin aku akan nyesel, ngeluarin aku akan jadi lebih baik, aku akan ngelak-ngelak dia lah, aku akan ngapain, punya dorongan untuk lebih maju. Tapi kalau depresi enggak, begitu kamu dibuang, kamu merasa tidak berguna, kamu adalah sampah yang harus dimusnahkan. Terus masih nggak paham lagi, kesedihan berasal dari sebuah kejadian atau banyak kejadian. Kamu diputusin pacar, kamu habis dimarahin orang tua, kamu habis jatuh ditabrak orang tapi orangnya nggak mau tanggung jawab malah tabrak lari, kamu ketularan batuk, kamu ketularan pilek, kamu ketularan radang dari orang. Sedih ada sebabnya, kamu tahu sebabnya. Aku sedih karena patah hati, aku sedih karena habis kemalingan, aku sedih karena kecopetan. Kalau depresi, bahkan dia nggak punya alasan dia sedih itu kenapa, dia depresi itu kenapa, dia nggak tahu alasannya, dia cuma merasa nggak berguna aja dalam hidupnya. Selanjutnya, ini yang paling fatal menurutku. Ketika kamu sedih, itu tidak berdampak di kesehatanmu. Mbak, tapi pas aku lagi habis patah hati, terus aku nggak mau makan, habis itu beratku turun, terus aku jadi kempot. Itu emang maunya kamu. Apakah kekurusanmu dan kekepotanmu bertahan selama setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Enggak kan? Bertahan paling 7 hari, sebulan, habis itu balik lagi. Itu hanya responmu aja, biar kamu nggak sedih-sedih amat gitu loh. Oh, seenggaknya aku sedih, badanku bagus, kurus. Oh, seenggaknya aku sedih karena dikeluarin, sekarang aku jadi lebih baik. Tapi kalau depresi, udah nggak tahu alasan depresinya kenapa, dia sedih kenapa, dia mengurung diri kenapa, akhirnya nggak makan atau justru makannya banyak, akhirnya timbul jerawat, mukanya, kulitnya jadi nggak sehat, insomnia, nggak bisa tidur, muncullah berbagai penyakit, mulai dari asam lambung, mah, tipes, segala macem, darah tinggi, migrain, pusing, nggak mandi, akhirnya punya penyakit kulit, nggak bersihin, nggak ganti baju, akhirnya jadi gimana-gimana, berdampak di kehidupannya secara fisik. Jadi gendut lah karena makan terus, karena dia nggak tahu mau ngapain, dia nggak tahu cara mengobati kesedihannya yang berlarut-larut dan makin banyak alasan untuk dia sedih. Jadi buat teman-teman, kita itu manusia, kita bisa berekspresi, kita bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia, bisa menangis, bisa tiba-tiba kita ketimpa hal sedih. Kenapa kok kita bisa ketawa? Karena itu respon tubuh kita, respon otak kita, alam bawah sadar kita, biar kita tuh nggak ngerasa terlalu sedih gitu loh. Biar nggak sedih-sedih amat. Aku tahu nih kejadianku habis jatuh tertimpa tangga. Biar nggak sedih-sedih amat, ya udah aku nangis, ada ketawanya dikit.
itu kayak cara diri sendiri menghibur gitu loh. Beda dengan depresi. Jadi kalau ada orang depresi curhat ke kalian, jangan pernah sekalipun katakan aku tahu perasaanmu gimana, aku tahu di posisimu gimana. Karena kamu nggak akan pernah tahu gimana rasanya jadi orang yang depresi sebelum kamu merasakan apa yang namanya depresi. Kamu nggak akan tahu gimana rasanya. Kamu nggak akan tahu otaknya tuh isinya apa aja ketika depresi. Jadi jangan pernah samain keadaan hidupmu, kualitas hidupmu, apa perasaanmu sama perasaan orang lain. Gitu aja. Jadi udah paham ya apa bedanya sedih dan depresi. Semoga di kemudian hari kalian nggak menyamaratakan sedih itu sama dengan depresi. Gitu aja konten kali ini. See you in the next video. Bye.